Selamat malam Ibu Mutiara, mohon izin sebentar lagi kami kelompok 5 akan memulai pemaparan dari proposal yang sudah kami susun. Kami mengambil judul analisis pengungkapan corporate social responsibility berdasarkan Global Reporting Initiatives pada laporan tahunan perusahaan perseroan terbatas aneka pertambangan terbuka tahun 2022 sampai 2024. Berikut ini anggota kelompok 5, Muhammad Hilmi Toki, Silky Tafiani Putri Murwantoro, dan Siti Azizah. Selanjutnya ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas ke depan. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan metode, dan bab 3 implementasi metode dan usulan. Di bab 1 pendahuluan ada 6 subbab, ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Untuk latar belakang dari proposal yang sudah kami susun, kami menyadari dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, eksistensi perusahaan tidak lagi semata-mata diukur dari kemampuan dalam mencetak laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Konsep CSR telah menjadi paradigma baru dalam dunia bisnis yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli terhadap dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari setiap kegiatan operasionalnya. Sektor perusahaan di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari pertanian, pertambangan, keuangan, dan masih banyak lagi. Salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, PDB, dan ekspor adalah sektor pertambangan. PT Aneka Tambang Terbuka atau Antam ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Sebagai perusahaan pertambangan milik negara, perusahaan ini memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengungkapan informasi CSR secara transparan dan sesuai standar global seperti GRI sangatlah krusial. Pelaksanaan CSR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi perusahaan, dan memperkuat reputasi di mata para pemangku kepentingan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana pengungkapan CSR Antam dalam laporan tahunan 2022 sampai 2024 menurut GRI? Sejauh mana kesesuaiannya dengan indikator GRI? Apa dampak dan manfaat pengungkapan CSR berbasis GRI bagi perusahaan dan pemangku kepentingan? Lalu untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, kami membuat batasan masalah sebagai berikut. Fokus hanya pada laporan tahunan PT Antam tahun 2022 sampai 2024. Pengungkapan CSR dibatasi pada 3 aspek GRI, yaitu aspek ekonomi GRI 200, aspek lingkungan GRI 300, dan aspek sosial GRI 400. Sumber data yang digunakan terbatas pada dokumen laporan tahunan resmi perusahaan yang dapat diakses secara publik. Penelitian ini tidak membahas dampak keuangan langsung dari pengungkapan CSR terhadap kinerja laba perusahaan, melainkan difokuskan pada kualitas dan kelengkapan pengungkapan informasi CSR. Penilaian tingkat kesesuaian dilakukan berdasarkan kesesuaian naratif dan isi laporan dengan indikator GRI tanpa menggunakan pengukuran statistik kuantitatif. Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis pengungkapan CSR PT Antam berdasarkan GRI, lalu menilai kesesuaian isi laporan dengan indikator GRI, dan yang terakhir, mengidentifikasi manfaat pengungkapan CSR bagi Antam dan stakeholder. Untuk manfaat penelitian, manfaat teoritisnya adalah menambah literatur akademik terkait pelaporan keberlanjutan berbasis GRI dalam konteks perusahaan pertambangan di Indonesia. Untuk manfaat praktis, bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pelaporan CSR. Bagi regulator, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan pelaporan CSR. Untuk investor dapat menjadi referensi dalam menilai komitmen keberlanjutan perusahaan. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yaitu teknik analisis dokumen yang digunakan untuk menilai sejauh mana informasi CSR telah diungkapkan sesuai dengan struktur dan indikator GRI Standards. Data yang digunakan yaitu laporan tahunan PT Antam 2022 sampai 2024, fokusnya yaitu GRI 200, 300, and 400, teknik analisis yaitu dengan evaluasi kedalaman informasi, konsistensi antar tahun, dan keterkaitan dengan SDG. Selanjutnya, landasan metode penelitian pengungkapan CSR. Nah, bab ini akan membahas fondasi metodologis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis pengungkapan CSR dalam laporan tahunan. Nah, landasan teori yang
digunakan itu fondasi utama untuk memahami konsep penelitian ini mencakup CSR, pengungkapannya dalam laporan tahunan, standar pelaporan KRI, dan teori stakeholder. Nah, CSR, konsep tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan lingkungan sosial. Nah, untuk pengungkapan CSR itu atas transparansi perusahaan terkait aktivitas sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Nah, untuk standar pelaporan KRI-nya itu berkelanjutan global untuk kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemudian teori stakeholder-nya, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok stakeholder dalam pengambilan keputusan. Asumsi dan metode penelitian. Dalam penelitian ini, kelompok mengasumsikan ketersediaan laporan tahunan PT Antam tahun 2022 sampai 2024 dan penggunaan KRI standar sebagai acuan. Nah, asumsi penelitiannya ada beberapa, yaitu laporan tahunan PT Antam 2022 hingga 2024 tersedia pada publik. Kemudian PT Antam menerapkan dan mengungkapkan CSR. KRI standar dapat mengevaluasi pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR yang lengkap mencerminkan transparansi. Kemudian tidak ada perubahan besar struktur bisnis atau kebijakan CSR. Dan peneliti mampu memahami laporan dan mengklasifikasikan data KRI. Alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu laptop untuk mencari data, laporan tahunan PT Antam 2022 hingga 2024, KRI standar sebagai acuan evaluasi, dan literatur pendukung seperti buku, jurnal, artikel penelitian sebelumnya. Nah, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar pada BEI, sektor pertambangan PT Antam, laporan tahunan 3 tahun terakhir, dan mengandung elemen pengungkapan CSR KRI. Dimensi utama CSR menurut Carroll tahun 1991 yaitu terdiri dari 4 dimensi utama yang menjadi kerangka tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Itu perusahaan beroperasi secara menguntungkan untuk bertahan dan menciptakan nilai. Kemudian yang kedua, tanggung jawab hukum. Perusahaan harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Perusahaan bertindak secara etis dan adil meskipun tidak diwajibkan hukum. Yang keempat, tanggung jawab filantropi. Nah, perusahaan berkontribusi sukarela dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengolahan data, yaitu analisis pengungkapan CSR ada 3, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Untuk aspek ekonomi itu dampak ekonomi langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, anti kompetisi, dan kontribusi pembangunan lokal. Untuk aspek yang kedua, aspek lingkungan, yaitu penggunaan energi, air, limbah, keanekaragaman hayati, dan kepatuhan regulasi lingkungan. Untuk yang terakhir, aspek sosial, itu tanggung jawab terhadap tenaga kerja, ketika hak asasi manusia, masyarakat, lokal, dan kepuasan pelanggan. Analisis ini mencakup kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif itu indikatornya diungkapkan atau tidak, dan kualitatif itu terdiri dari kedalaman, kelengkapan, dan konteks pengungkapan. Nah, selanjutnya teknik analisis data, konten analisis. Penelitian ini menggunakan analisis isi deskriptif kuantitatif berdasarkan KRI standar untuk menilai pengungkapan CSR. Ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu identifikasi indikator KRI menggunakan KRI 200 untuk ekonomi, 300 untuk lingkungan, dan 400 sosial sebagai acuan. Kemudian selanjutnya pengumpulan data sekunder. Data diambil dari laporan tahunan PT Aneka Tambang tahun 2022 hingga 2024. Selanjutnya pencatatan dan pengkodean. Setiap elemen pengungkapan CSR yang sesuai indikator KRI akan diberikan kode. Nah, selanjutnya penilaian tingkat pengungkapan. Skor 1 untuk informasi lengkap, 0 untuk tidak diungkap atau tidak lengkap, dan selanjutnya perhitungan indeks pengungkapan CSR menggunakan rumus CSR-DI. Dan yang terakhir, analisis perbandingan antar tahun membandingkan hasil CSR-DI tahun 2022 hingga 2024. Oke, selanjutnya yaitu implementasi metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis isi laporan tahunan PT Antam untuk mengkaji pengungkapan CSR sesuai GRI standar dan pengaruhnya terhadap persepsi investor asing. Di sini isi laporan tahunannya yaitu dari tahun 2022 sampai 2024.
Pemetaan informasi CSR berdasarkan indikator GRI 200 ekonomi, 300 tentang lingkungan, dan 400 itu sosial. Evaluasi konsistensi dan kualitas pengungkapan dari tahun ke tahun. Terus identifikasi keterkaitan antara kelengkapan pengungkapan CSR dan potensi investasi asing. Analisis pengungkapan CSR PT Aneka Tambang atau PT Antam. Pada bab 3 ini akan membahas implementasi metode penelitian, evaluasi kesesuaian CSR dengan indikator GRI, analisis pengaruh CSR terhadap ketertarikan investasi asing, pengujian hipotesis kualitatif, operasional variabel, dan usulan strategi penguatan pengungkapan CSR PT Antam. Dimensi evaluasi pengungkapan CSR. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi singkat keterbukaan informasi non-keuangan PT Antam terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai GRI Standar tahun 2021. Yang pertama yaitu keberadaan topik material, menilai apakah topik material GRI disebutkan dalam laporan. Scoring binernya iya atau tidak. Kemudian yang kedua, kedalaman informasi, membedakan pengungkapan naratif level 1 dan kuantitatif level 2 untuk transparansi. Kemudian yang ketiga yaitu keterkaitan dengan SDGs, mengevaluasi hubungan program CSR dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Evaluasi kesesuaian CSR dengan indikator GRI. Di sini ada 3, di mana evaluasi ini menilai implementasi dan pengungkapan CSR PT Antam sesuai GRI standar tahun 2021 pada laporan 2022 sampai 2024 melalui analisis isi berbasis matrik evaluatif. Yang pertama, aspek ekonomi. GRI 200 yaitu konsisten mengungkapkan kinerja ekonomi, distribusi nilai, kebijakan pajak, dan pembelian lokal. Kemudian yang kedua, aspek lingkungan GRI 300, pengungkapan kuat dalam pengelolaan energi, air, dan emisi termasuk data kuantitatif. Aspek sosial GRI 400 yaitu pengungkapan keterkaitan kesehatan keselamatan kerja, pelatihan karyawan, namun aspek lain seperti hak pekerja, inklusi gender, dan dampak sosial lokal masih kurang mendalam dan data kuantitatif. Kemudian selanjutnya pengaruh CSR terhadap ketertarikan investasi asing. CSR menjadi faktor strategi investor asing yang mempertimbangkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kepercayaan investor, pengungkapan CSR yang sesuai dengan standar internasional meningkatkan kepercayaan investor terhadap transparansi dan komitmen sosial perubahan. Persepsi positif, CSR yang baik meningkatkan persepsi positif investor terhadap manajemen risiko, kepatuhan regulasi, dan stabilitas jangka panjang. Peningkatan kualitas, pengungkapan CSR PT Antam tahun 2022 sampai 2024 meningkat dalam kelengkapan dan kualitas narasi, terutama aspek lingkungan dan sosial. Usulan strategi penguatan pengungkapan CSR. Strategi ini meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan daya tarik pengungkapan CSR PT Antam, khususnya bagi investor asing. Yang pertama yaitu menyusun corporate sustainable roadmap dan menempatkan fungsi CSR di bawah manajemen puncak. Kemudian yang kedua, menyertakan KPI CSR menggunakan format GRI standar dan mengembangkan dashboard CSR tahunan. Yang ketiga yaitu menyusun laporan berbasis GRI standar tahun 2021 dan SDGs mengikuti integrated reporting. Melibatkan auditor pajak. Ketiga, untuk verifikasi dan menyertakan pernyataan verifikasi. Melakukan survei kebutuhan masyarakat, dialog multi pihak, dan menyusun stakeholder mapping. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.